Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Lipi96. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya akan staffing gaji untuk di minggu kedua bulan September 2025. Oke, sebelumnya saya akan melakukan evaluasi dulu untuk di budget minggu pertama. Oke, ini dia untuk catatannya. Saya ambil dompetnya dulu, ini dia untuk dompetnya. Oke, saya ambil pulpen dulu. Untuk dikontrakan di minggu pertama tadi belum saya bayarkan, jadi masih saya staykan di sini ya teman-teman. BPJS juga belum, untuk wifi juga belum saya bayarkan, untuk grocery habis tidak tersisa, lauk pauk juga habis, BBM juga habis ya. Untuk di listrik di sini belum saya pakai juga, jadi uangnya tetap saya masukkan di sini. Pakai data habis, gas dan galon. Nah untuk gas dan galon di sini sisanya ada 20.000. Saya akan tulis ya untuk sisa di gas dan galon. Oke, saya tekan di belakang dulu. Kemudian di eat out juga ada sisa 5.000. Lanjut, lain-lain juga masih ada sisa 5.000. Oke, kita catat dulu. Alhamdulillah untuk sisa di minggu pertama bulan September 2025 lumayan. Ini sisanya ada 30.000 ya teman-teman. Untuk total sisa di minggu pertama ada 30.000, lumayan banget. Oke. Selanjutnya saya langsung ke staffing dulu untuk di budget minggu kedua bulan September 2025 ya teman-teman. Ini dia masih sama seperti biasanya. Untuk sumber income di sini saya mempunyai dua sumber income. Yang pertama dari penghasilan tetap berupa gaji sebanyak 4 juta rupiah per bulan, dan saya bagi menjadi 4 minggu, dimana yang untuk gaji ini mengcover dari kebutuhan dan kewajiban keluarga kami semuanya ya teman-teman, saving juga dan sinking fund. Kemudian yang dari penghasilan kedua yaitu ada penghasilan tidak tetap atau extra income. Nah untuk extra income ini jumlahnya atau totalnya dalam sebulan itu tidak menentu, jadi tidak bisa dipastikan berapa. Sama seperti di gaji tadi, untuk di penghasilan tidak tetap atau extra income ini saya kumpulkan dulu selama 1 bulan, kemudian saya bagi ke 4 minggu. Oke, nah itu aja, semoga dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk untuk 1 minggu itu saya melakukan 2 kali cash stuffing. Yang pertama dari cash stuffing gaji, yang kedua dari cash stuffing extra income. Oke, lanjut untuk kontrakan. Oh ya, sebelumnya di sini saya sudah siapkan uangnya. Nah ini dia uangnya. Di sini saya sudah pecahkan sebagian ke nominal kecil ya teman-teman, agar mempermudahkan saya untuk membagikan ke setiap pos masing-masing. Nah di sini totalnya ada 1.100.000 ya teman-teman untuk total cash stuffing di minggu ini. Untuk cash stuffing gaji totalnya ada 1.100.000. Sebelumnya ini sudah saya hitung, jadi nggak perlu saya hitung lagi. Oke, kita rapikan dulu uangnya. Oke, langsung aja untuk dikontrakan ada 128.000. 128. Oke, ini untuk kontrakan saya akan bayarkan di akhir bulan ya teman-teman. Untuk BPJS 50.000, BPJS juga biasanya saya bayarkan untuk di akhir bulan juga. WiFi ini biasanya saya bayarkan di awal-awal bulan, jadi ini akan kemungkinan saya bayar di bulan Oktober nanti. Untuk WiFi saya anggarkan 75.000. Untuk grocery saya anggarkan 100.000. Selanjutnya lauk pauk 150. Lanjut ke BBM atau bensin. Untuk BBM 50.000. Ini listrik juga masih belum terpakai di minggu kemarin, jadi ini saya akan tambahkan 50.000. Pakai data, untuk dipakai data 75.000. Gas dan galon 25.000. Saya pakai pecahan yang kecil ya.
25.000. Oke, untuk di gas galon. Lanjut eat out. Untuk di eat out 100.000. Kemudian di lain-lain, untuk di lain-lain 75.000. Untuk di lain-lain. Nah, untuk lain-lain ini mengcover semua kebutuhan yang tidak saya anggarkan ya teman-teman. Dan lain-lain ini juga bisa berfungsi untuk mengcover kekurangan dari budget yang sudah saya siapkan sebagai dana darurat atau sebagai dana buffer gitu ya teman-teman, untuk di kategori lain-lain ini. Oke, selesai untuk stuffing di dompet kebutuhan dan kewajiban. Lanjut di sini saya akan mengisi sinking fund ya teman-teman. Oke, untuk di sinking fund pertama saya akan mengisi sinking fund prioritas. Untuk budget saving dan sinking fund di sini saya anggarkan 123.000 ya teman-teman untuk setiap minggunya saving dan sinking fund di gaji. Yang pertama langsung aja ke emergency fund. Untuk di emergency fund saya akan anggarkan 10.000. Jadi untuk total di emergency fund sekarang ada 1 juta, 2 juta. Nah, ini sudah saya tukar ya teman-teman. Pecahan yang 1 juta cash kemarin udah saya tukar ke money slip di on off cam. Oke, 2 juta 100, 2 juta 50, 2 juta 90, 2 juta 190, 2 juta 210, 2 juta 100, 2 juta 120, 40, 50, 60. So untuk total di emergency fund ada 2 juta 260.000 ya teman-teman. Oke, lanjut di kategori kesehatan. Untuk di kesehatan saya anggarkan 15.000. 15.000 untuk di kesehatan. So untuk di kesehatan sekarang ada 500 di bank, 600, 700, 800, 950, 70, 80, 90, 1 juta, 10, 20, 30, 40, 49, ada 1 juta 49.000 ya teman-teman. Sudah lumayan banget untuk di kesehatan. Untuk di kesehatan ini saya nggak ada targetnya, saya akan terus up untuk di kategori kesehatan. Oke, next di liburan. Untuk di liburan saya akan tambahkan 10.000. So untuk total di kesehatan sekarang sudah terkumpul sebanyak 500 di bank, 600, 700, 800, 900, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 91. Sudah ada 991.000 untuk di kategori liburan dan hiburan. Kenapa saya jadikan sinking fund prioritas untuk di liburan ini? Karena saya berencana mau liburan ke luar kota ya teman-teman. Namun uangnya belum terkumpul, jadi saya usahakan ini saya akan jadikan tabungan yang prioritas karena saya mau ke luar kota gitu ya teman-teman, pengen liburan gitu karena udah lumayan lama juga saya nggak liburan. Oke, lanjut ke sinking fund di binder yang satunya, di binder Daisy. Untuk di kategori pertama di sini ada personal atau kebutuhan pribadi. Untuk di personal di sini saya akan anggarkan 15.000. So untuk di personal sekarang ada 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 32. Ada 532 untuk di kategori personal. Lanjut ke sedekah atau berbagi. Untuk di sedekah atau berbagi saya akan tambahkan 10.000. 10.000. Ini kelebihan 2.000. So untuk total di sedekah dan berbagi sekarang ada 100, 200, 50, 310, 325. Ada 325.000 untuk di kategori sedekah atau berbagi. Lanjut di servis. Nah untuk servis di minggu lalu saya ada terpakai ya. Jadi saya mengganti oli gitu kemarin, habisnya itu 75.000. Dan di minggu ini saya akan anggarkan 10.000 untuk di servis.
So sekarang sudah ada 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, ada 266.000 karena di minggu kemarin sudah terpakai ya teman-teman, jadi otomatis saldonya berkurang. Lanjut di kebutuhan tahunan. Di kebutuhan tahunan saya akan tambahkan 10.000 juga. So untuk sekarang ada 100, 200, 300, 400, 20, 30, 40. Ada 430 di kebutuhan tahunan. Oke, lanjut di dana tak terduga. Untuk di dana tak terduga saya akan tambahkan 13.000 untuk di dana tak terduga. So untuk di dana tak terduga sekarang sudah ada 100, 200, 300, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 51, sudah ada 451 untuk total saldo di dana tak terduga. Sudah lumayan banyak ya. Nah untuk dana tak terduga ini juga sebagai budget untuk mengcover setiap kebutuhan yang kurang ya teman-teman, atau kebutuhan yang tidak saya anggarkan di dalam sinking fund ataupun di dalam dompet kebutuhan dan kewajiban, sebagai dana cover ataupun saya sebut juga sebagai dana darurat dalam jangka pendek ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk sekarang saya akan beralih ke binder saving. Nah untuk di binder saving di sini ada investasi atau modal usaha. Untuk di investasi atau modal usaha, di sini saya akan anggarkan 10.000 ya teman-teman. Jadi sekarang untuk di kategori ini sudah terkumpul sebanyak 1.500.000, 600, 700, 800, 900, 2 juta. Sudah ada 2 juta untuk di kategori investasi atau modal usaha. Sudah lumayan banget ya teman-teman. Lanjut di logam mulia. Untuk di logam mulia di sini saya akan tambahkan 10.000. Dan yang ini, yang dana sisa tadi juga saya akan ambil 10.000. Saya akan masukkan ke budget tabungan logam mulia. So untuk sekarang di logam mulia sudah ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 750, 60, 70, 80. Sudah ada 780.000 untuk di logam mulia. Lanjut yang terakhir haji dan umroh. Karena haji dan umroh ini saya juga anggarkan tabungannya 10.000 karena pelan-pelan aja ya, karena waktunya masih lama. Untuk haji sebenarnya saya sudah mendaftar ya, jadi itu nunggunya kan masih lama karena kebetulan saya pakai haji yang reguler gitu. Jadi pelan-pelan nanti saya akan kumpulkan ini untuk di kedepannya, siapa tahu nanti ada panggilan untuk berangkat. Cuman masih, yang pasti sudah saya daftar dan panggilannya juga kayaknya masih lama, jadi waktunya masih panjang gitu ya teman-teman. Sekarang ada 500, 600, 50, 60, 70, 80, 90, 710.000. Jadi untuk di haji dan umroh ada 710.000 di budget yang terkumpul sekarang. Oke, ini saya geser dulu untuk binder saving. Nah ini dia sisanya ada 20.000 untuk di budget sisa minggu sebelumnya ya teman-teman. Nah ini saya akan anggarkan di dana tak terduga aja. Ini sebagai kategori buffer ya teman-teman, untuk di dana tak terduga atau sebagai emergency dengan jangka pendek gitu. Karena untuk di emergency yang jangka panjang sudah saya siapkan di binder yang prioritas tadi ya teman-teman, sinking fund prioritas. Oke, untuk di dana tak terduga kita hitung ulang. Tadi kita tambahkan 20.000, so sekarang sudah ada 100, 200, 350, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71. Sudah ada 471.000 untuk di dana tak terduga. Oke, selesai untuk cash stuffing gaji di minggu kedua bulan September 2025.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.